secara taktik ini mirip dengan taktiknya kuda Troya. Dia memukul dengan tangannya orang lain. Sangat tegas membela prinsip dan sangat cair melakukan. Halo milenial, jumpa lagi dengan saya Jijaleni dari komunitas Rindu Diskusi. Kali ini kita melanjutkan teka-teki Gus Dur sebagai seorang intelektual. Pemikiran kedua yang Gus Dur yang Gus Dur sampaikan ini kaitan dengan apakah Gus Dur sekuler atau tidak. Nah, sebelum menjawab sekuler atau tidak, tentu saya ingin menggarisbawahi bahwa Gus Dur menolak syariat Islam diformalkan. Karena ketika syariat Islam diformalkan dalam negara, akan ada satu bentuk pembiasan ajaran. Akan ada ajaran yang formal, ajaran yang non-formal. Dan ajaran negara adalah satu-satunya ajaran yang dianggap benar. Dan itu adalah satu bentuk reduksi, bentuk penurunan grade ajaran Islam dari sesuatu hal yang sangat luas, yang sangat kosmopolit menjadi satu hal yang parsial, yang sangat politis dan sangat taktis. Ada satu ayat Al-Quran yang digunakan oleh beberapa kelompok Islam yang menegaskan bahwa sistem Islam harus ditegakkan, dan itu adalah ayat terakhir surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya Islam itu adalah sesuatu ajaran yang sempurna dan ia harus bisa diterapkan termasuk dalam kehidupan bernegara. Nah, bentuknya, kemudian sistemnya dan lain hal. Jadi kaum fundamental itu menafsirkan bahwa segala sesuatu harus berbau Islam, pakai wujud Islam, pakai simbol Islam, pakai idiom Islam, semuanya harus serba Islam dalam arti simbolik. Nah, menurut Gus Dur bahwa Islam itu justru harus dilepaskan dari kerangka-kerangka formal yang demikian, maka transformasi Islam itu akan benar-benar menemukan momentumnya untuk fokus berbicara soal pembelaan terhadap kaum yang dilemahkan, kemudian soal mengentaskan kemiskinan, keadilan, dan lain hal. Sebenarnya ketika dalam mazhab fikih itu justru perbedaan itu adalah rahmat. Al-ihtilaful ulama rahmatun, perbedaan ulama itu rahmat, dan perbedaan ulama ini adalah menjadi bagian dinamisasi pemikiran Islam. Sehingga nah, jadi menurut Gus Dur Islam yang benar yang mana? Nah, menurut Gus Dur antara wewenang agama dan wewenang negara harus dipisahkan. Islam itu kan di Indonesia masuk ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk akhlak, dan yang kedua adalah secara politis, yaitu misalnya melalui undang-undang. Nah, bagaimana mendialogkan antara sesuatu hal yang sangat personal, sangat sosial, dan sangat politis? Bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan itu? Ada loh orang yang dia beriman, dia selesai soal rukun iman, tapi secara personal, secara sosialnya dia sangat eksklusif, dia tidak peka. Ada juga orang yang secara sosialnya sangat tinggi, sangat humanis, tapi keimanannya rendah. Nah, maka ketika ada dua perbedaan ini, Gus Dur memberikan solusi, yaitu rukun sosial. Bagaimana rukun iman ini harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial. Dan memang pemikiran ini adalah pemikiran yang belum selesai, belum tuntas. Perlu ada generasi-generasi penerus Gus Dur untuk merumuskan apa sih bentuk rukun sosial yang disebutkan oleh Gus Dur. Berikutnya saya ingin menjelaskan soal asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila ini, saya tidak akan bicara panjang lebar terkait dengan epistemologis atau usul fikih kenapa Gus Dur dan NU mengambil asas Pancasila sebagai asas mengikuti Soeharto pada saat itu. Padahal kita sedang gencar-gencarnya melawan Orde Baru. Saya mau ambil pada setting sosial dan setting politik, karena yang lain tinggal
Sahabat-sahabat tinggal cari di referensi yang lain. Saya ingin ngambil setting sosial, kenapa harus 1984 Gus Dur dan NU menerima asas tunggal berdasarkan Muktamar Situbondo. A few moments later. Karena sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu pada 1983 Soeharto memenangi pemilu. Dan untuk mengontrol seluruh kehidupan warga negaranya, maka harus dikontrol cara perilakunya. Dulu itu ada pertempuran sengit antara kubu Islamisme dan kubu komunisme. Nah, maka agar tidak ada asas-asas yang lain, tidak ada Islamisme, tidak ada komunisme, semuanya harus berdasarkan Pancasila. Bagaimana Gus Dur menilai asas tunggal Pancasila ini? Yang pertama, tesisnya adalah bahwa agama dan negara adalah bukan hubungan substitusi yang sering berganti. Kalau dia Islam, maka dia tidak nasionalis. Kalau dia tidak nasionalis, dia bukan Islam. Tapi komplementer, saling melengkapi. Spirit-spirit dalam Pancasila dan spirit-spirit dalam Islam itu tidak ada pertentangan. Sehingga itu menerima. Itu maslahatnya. Madaratnya apa kalau tidak menerima Pancasila? Tentu Islam, misalnya NU juga akan dibubarkan. Kemudian juga konflik akan semakin menguat antara NU dengan pemerintah. Maka analisis yang diambil oleh Gus Dur itu bukan analisis skripturalis, tekstualisnya para kiai pada saat itu, tapi analisis strukturalnya, analisis konfliknya Marxis. Bagaimana caranya agar tesisnya Gus Dur dan antitesisnya pemerintah itu bisa menimbulkan pertemuan atau jembatan atau dialektis. Dialektika ini yang Gus Dur ambil, isinya diambil, nilai Pancasilanya diambil, tapi Gus Dur tidak ingin tunduk pada kepentingannya Orde Baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konflik antara ABRI dengan NU itu akan cenderung lentur, berbeda dengan kelompok-kelompok fundamentalis yang selalu konfrontatif. Selain analisis struktural Marxian, juga secara taktik ini mirip dengan taktiknya kuda Troya. Sahabat-sahabat mungkin pernah lihat film kuda Troya, bagaimana kemudian pasukan perang yang sudah sangat kelelahan, sudah sangat minim itu bisa menembus benteng pertahanan musuh yang sangat besar. Caranya ya pasukan terus masuklah ke dalam kuda, dan kuda itu diambil oleh lawannya itu masuk ke benteng besar, sehingga dia bisa masuk ke dalamnya dan memporak-porandakan kerajaan, saya lupa ya kerajaan apa, dan mereka menang. Nah, kuda Troya ini menjadi mirip juga dengan taktik kuda Troya. Terima saja dulu lah asas tunggal Pancasila itu. Yang penting kita masih bisa beribadat, dan kita bisa masih beribadah, kita bisa bersosial, dan kita bisa melakukan perlawanan terhadap rejim yang otoriter itu. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai tameng, Gus Dur menggunakan Pancasila juga sebagai ajang perlawanan. Jadi memukul dengan tangannya orang lain, gitu ya. Itu taktik-taktik yang saya baca dari penerimaan asas tunggal Pancasila. Berhasil nggak strategi ini? Strategi ini dipandang berhasil. Yang pertama, Gus Dur dijadikan sebagai indoktrinator Pancasila dengan nama Manggala Nasional. Gila, orang yang jadi lawan tiba-tiba dirangkul oleh Orde Baru untuk menjadi bagian dari pasukan. Itulah yang saya maksud dengan kuda Troya. Nah, kan Gus Dur bisa leluasa untuk menyebarkan Islam yang sangat moderat, kemudian luaskan nilai-nilai Pancasila, dan bisa menjadi penangkis kalau Soeharto melakukan penyelewengan terhadap Pancasila. Gus Dur punya legitimasi sebagai indoktrinator. Yang kedua, NU dengan ABRI juga bisa lebih dialogis. Islam moderat juga bisa lebih diterima yang dulunya NU dipinggirkan. Kemudian
Gus Dur bisa menjadi safety belt, sabuk pengaman dan jadi informan, baik dari kalangan basis ataupun kalangan elit. Inilah cara Gus Dur lentur memainkan situasi. Gus Dur lentur dan Gus Dur sangat tegas membela prinsip dan sangat cair melakukan strategi dan taktik. Itu saja untuk segmen kali ini. Sampai berjumpa dengan part ketiga, yaitu perlawanan Gus Dur dalam skema kultural. Bye.